Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang menentukan peluang usaha. Menentukan peluang usaha ini memiliki 2 poin, yaitu yang pertama menemukan peluang usaha, yang kedua itu ada memilih lapangan usaha dan mengembangkan gagasan usaha. Poin pertama yang akan saya bahas sendiri. A. Menemukan peluang usaha. Peluang usaha bersumber dari adanya kebutuhan dari individu atau masyarakat. Dalam menemukan peluang usaha yang cocok, kita dapat menggunakan 2 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan inside out atau dari dalam keluar, yang kedua itu ada pendekatan outside in atau dari luar ke dalam. Maksud pendekatan dari dalam keluar bahwa keberhasilan akan dapat diraih dengan memenuhi kebutuhan yang ada saat ini. Kedua itu ada pendekatan dari luar ke dalam. Maksudnya ini bahwa keberhasilan akan dapat diraih dengan menciptakan kebutuhan. Selanjutnya, poin kedua akan dibahas oleh Siti Utari. Kepada Siti, kami persilahkan. Selanjutnya yaitu poin B, memilih lapangan usaha dan mengembangkan gagasan. Sering muncul pertanyaan itu. Yang pertama, manakah di antara lapangan usaha dan gagasan-gagasan usaha tersebut yang paling tepat pada diri kita? Pertanyaan ini sangat tepat, di mana setiap orang memiliki potensi diri yang berbeda-beda. Tentunya dalam memilih lapangan usaha dan mengembangkan gagasan-gagasan usaha, kita perlu menyesuaikan dengan potensi diri kita. Oleh karena itu, dalam memilih lapangan usaha yang akan kita geluti, perlu dipertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, lapangan usaha yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok bagi kita. Yang kedua, lapangan usaha yang ada pada masa lalu menguntungkan, belum tentu saat ini masih menguntungkan. Yang ketiga, lapangan usaha yang berkembang pada suatu daerah, belum tentu dapat berkembang baik pada daerah lainnya. Yang keempat, berangkat dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam memilih lapangan usaha, kita perlu kembali melihat dan mengkaji kondisi internal kita dan kondisi eksternal di mana usaha yang akan kita jalankan. Berdasarkan uraian tersebut, langkah awal yang perlu kita lakukan adalah menginventarisir berbagai jenis lapangan dan gagasan-gagasan usaha produk yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Kehidupan manusia dapat berkualitas ketika semua komponen kebutuhannya terpenuhi. Gagasan usaha yang dipilih adalah gagasan yang memiliki prospek secara ekonomi yang dapat berupa pertimbangan bahwa produk yang dihasilkan merupakan kebutuhan vital bagi manusia. Selanjutnya, alternatif pilihan lebih diperkecil lagi dengan memilih beberapa gagasan usaha dengan mempertimbangkan potensi diri atau faktor internal kita. Hasil akhir dari langkah-langkah yang telah kita lakukan akan diperoleh beberapa gagasan usaha yang telah berurut berdasarkan prioritasnya. Agar pikiran kita lebih aman dan dapat dikuasai dengan baik, maka perlu dilakukan analisis kembali dengan mempertimbangkan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan yang kita miliki jika kita memilih gagasan tersebut, dan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang ada. Analisis ini sering dikenal dengan analisis SWOT. Bukan tidak mungkin setelah melakukan langkah analisis ini, kita akan menjatuhkan pilihan pada gagasan usaha yang menjadi prioritas kedua atau ketiga dari hasil analisis sebelumnya. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.